Halo Sobat Mindo, ketemu lagi dengan saya Dika pastinya, produk konsultan dari Samsung Store Mindo Ngalian. Sebelumnya Dika mau ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semuanya untuk antusiasnya juga yang sudah melakukan pre-order Galaxy Foldable 7 di tempat kita dan Galaxy Fold 8 series juga tentunya. Dika ucapkan terima kasih ya sudah melakukan pre-order di Samsung Store Mindo Ngalian. Untuk unitnya semoga cepat datang ya buat teman-teman yang sudah melakukan pre-order di Galaxy batch pertama. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini belum bisa melakukan periode, tenang aja, karena untuk periodenya kita terbagi menjadi 3 batch ya, dan promonya itu nanti periodenya itu sampai di akhir bulan Juli, sampai di 31 Juli 2025. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berpikir ya menimbang-nimbang apakah pengen pre-order atau enggak. Nah, nggak apa ya, karena kita masih tunggu sampai di tanggal 31 Juli 2025. Nah, di sini nanti Dika akan bahas untuk Galaxy Foldable Z Fold 7-nya dulu. Jadi nanti kita akan bahas untuk lebih detailnya lagi apa sih Foldable 7 atau Z Fold 7 itu dan apa aja kelebihan dan kekurangannya. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk Galaxy Fold 7-nya bisa langsung tonton terus video ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan ini dia Samsung Galaxy Z Fold 7. Di sini aku sudah pegang demo unit dari si Galaxy Z Fold 7. Yang aku pegang sekarang adalah yang warna blue shadow ya. Jadi untuk Z Fold 7 nanti ada 3 warna pilihan. Yang pertama adalah warna blue shadow, ini nanti sebagai warna hero colornya. Yang kedua ada warna silver shadow dan yang terakhir ada warna jet black. Jadi kalian bisa pilih ya dari 3 warna tersebut mana yang kalian suka. Kayak gitu. Dan sekarang kita bahas dari segi desainnya. Yang pertama dari desainnya untuk Galaxy Foldable 7 ini adalah seri foldable paling ringan dan paling tipis saat ini ya. Karena ketika dibuka dia ketebalannya cuma di 4,2 mm dan ketika ditutup ya ini ketebalannya cuma di 8,9 mm. Kalau dibanding sama seri S25 Ultra tuh selisihnya di 0,3 mm ya. Jadi lebih tipis sedikit di Galaxy S25 Ultra. Tapi kalau sekelas foldable ya ini tipis banget kalau menurut aku ya 8,9 mm. Nah sekarang kita beralih ke bagian layar dalam ya, dimana untuk layar dalamnya ini menggunakan lapisan plastik ya, jadi untuk mempertahankan biar lebih fleksibel. Dan kalau untuk yang layar depannya ini dia menggunakan proteksi yaitu Gorilla Glass Victus Ceramic 2, jadi jauh lebih aman. Dan untuk yang belakangnya dia menggunakan Gorilla Glass Victus 2, jadi untuk depan belakang sudah dijamin menggunakan proteksi yang super aman banget, jadi kamu nggak perlu worry ya kalau dipakai buat sehari-hari. Dan tentunya untuk frame-nya dia sudah menggunakan frame aluminium, jadi nggak perlu takut lagi lah kalau kalian pakainya di luar ruangan atau lagi aktivitas di luar ruangan. Nah sekarang kita beralih ke kamera ya, dimana untuk kamera si Galaxy Z Fold 7 ini mengalami banyak sekali peningkatan dari seri sebelumnya. Yang sebelumnya itu di 50 megapiksel, sekarang mengalami 4 kali peningkatan yaitu di 200 megapiksel. Jadi kalau sekarang itu kameranya udah setara dengan si kamera S25 Ultra menggunakan 200 megapiksel. Jadi buat teman-teman yang suka foto-foto cocok banget ya pakai Z Fold 7 ini, karena untuk hasil fotonya akan jauh lebih detail dan jauh lebih tajam. Dan tentunya untuk Galaxy Z Fold 7 ini dia untuk kameranya pun juga sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya Night Photography ya. Jadi buat teman-teman yang suka mungkin jalan-jalan atau nongkrong-nongkrong di kondisi yang malam hari atau lagi kondisi yang lagi minim cahaya, tenang aja karena untuk hasil kameranya itu sudah menggunakan tambahan fitur yang namanya Night Photography. Jadi sudah dipastikan untuk hasil foto dan videonya itu jauh lebih terang dibanding seri sebelumnya. Dan sekarang kita juga ada inovasi terbaru ya untuk yang bagian layar depan. Untuk kameranya tuh sudah layar dalam, maksudnya untuk kameranya sudah tidak menggunakan UDC lagi ya, yang sebelumnya kan pakainya UDC dan itu untuk hasil fotonya itu kurang maksimal. Nah sekarang kita sudah menggunakan Infinity O display, dimana menggunakan resolusi 10 megapiksel. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepake buat Zoom meeting atau dipakai buat conference, untuk hasil gambarnya itu jauh lebih bagus dibanding seri sebelumnya. Dan untuk yang kamera depan sekarang menggunakan 10 megapiksel ya, jadi sudah lumayan bagus juga. Dan tentunya mengalami banyak peningkatan juga karena dibantu dengan fitur-fitur yang ada di Galaxy Z Fold 7-nya. Dan satu lagi untuk kamera ultrawide-nya sekarang sudah bisa dipakai menggunakan flashnya. Jadi buat teman-teman yang kemarin pada tanya ya apakah bisa kamera ultrawide-nya dengan kamera flash, bisa banget ya. Sekarang kamera ultrawide-nya itu sudah bisa menggunakan lampu flash sama kayak di seri S25 series. Dan yang terakhir kita akan bahas dari segi performa si Galaxy Z Fold 7 ya, di mana untuk Z Fold 7 ini sudah menggunakan prosesor terbaru yaitu Snapdragon 8 Elite for Galaxy dengan fabrikasi 3 nanometer. Yang direkam oleh Samsung untuk CPU-nya tuh lebih cepat 38% dan untuk proses AI-nya itu dia lebih gesit 41% dari seri sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang suka pakai buat multitasking, mungkin buat AI-nya juga ini di sini sudah jauh lebih maksimal dibanding seri sebelumnya.
Dan untuk tampilannya sendiri untuk Galaxy Z Fold 7 sudah menggunakan One UI 8 terbaru ya dengan Android 16. Jadi buat teman-teman yang suka ngoprek atau suka customisasi tampilan One UI-nya bisa banget ya di Galaxy One UI 8 ini di Galaxy Z Fold 7-nya. Nah, untuk dari segi RAM dan internalnya sendiri untuk masa pre-order kita tersedia 3 varian ya. Yang pertama 12256, 12512 dan 16 GB 1 TB. Jadi buat teman-teman yang pengen dapetin varian 1 TB kalian wajib melakukan pre-order karena kalau di masa penjualan reguler tuh yang 1 TB tidak ada. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung pre-order sekarang ya bisa langsung klik link di kolom deskripsi. Dan sekarang kita akan bahas apa aja sih yang menjadi pertimbangan para customer foldable itu enggan untuk membeli atau memilih atau ganti ke Galaxy Fold 7 ya. Kita tahu ya bahwa untuk seri Fold itu di tahun-tahun sebelumnya itu support menggunakan S Pen. Nah, di Galaxy Z Fold 7 ini untuk fitur S Pen sudah tidak bisa. Jadi teman-teman sekarang untuk Samsung itu sudah tidak ada lagi layarnya yang bisa dipakai untuk stylus pen. Tapi tenang aja kalau misalnya memang teman-teman butuh banget S Pen di Galaxy Z Fold 7, aku ada aksesoris tambahan third party yang bisa kalian pakai, dimana nanti casingnya itu sudah include dengan S Pen-nya. Buat teman-teman yang mau bisa langsung klik link di deskripsi aja, nanti aku bantu untuk share linknya ya. Jadi buat teman-teman yang mau bisa langsung cek di deskripsi aja, nanti aku cantumin linknya untuk teman-teman bisa beli third party-nya. Jadi kalian tetap bisa pakai fitur S Pen di Galaxy Z Fold 7-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini yang ngebahas tentang Z Fold 7. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini masih pengen pre-order bisa ya, kalian bisa langsung chat aku aja nanti Dika bantu untuk cara pre-ordernya karena masa pre-order kita berlaku sampai di tanggal 31 Juli ya. Kalau kalian nggak ikut pre-order sayang banget karena benefitnya hingga 11 jutaan ya. Jadi buat teman-teman yang mau pre-order bisa langsung sekarang aja dan jangan sampai kehabisan untuk promo pre-ordernya. Oke, sampai ketemu di video minggu depan. Bye-bye!